Halo, Mayun di sini. Kembali lagi di channel 300 to Freedom. Kali ini saya mau kasih update aja setelah 2 minggu trading crypto. Jadi ini minggu kedua ya. Jadi di video saya sebelumnya saya rugi banyak, yaitu $10 lebih. Terus saya memutuskan untuk top up lagi dan fokus pada Bitcoin dan Solana. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya top up 250.000 lagi. Jadi total modal yang udah saya keluarkan itu adalah 550.000. Nah, jadi langsung aja apa sih yang terjadi pada minggu kedua saya trading crypto. Jadi di sini saya udah ada catatan gitu. Jadi saya catat trading apa aja, rugi atau untungnya berapa, ini saya catat di buku sini gitu. Oke, jadi langsung aja. Nah, untuk ringkasannya di minggu kedua ini saya juga rugi. Itu ruginya di angka $4,11. Jadi sekarang saya punya uang $10 lebih dikit gitu. Langsung aja kita ke trading pertama, itu tanggal 15 Desember. Ini menurut saya benar-benar hoki. Jadi saya pasang posisi long di harga 88.109. Harapan itu naik ke 90.000 harganya Bitcoin ya. Nah, ternyata trennya itu masih turun sampai ke 85.000. Nah, waktu itu saya agak percaya diri bahwa harga Bitcoin itu bisa naik lagi. Jadi saya tahan selama 2 hari. Untungnya di tanggal 17 itu kayaknya ada institutional buy yang menyebabkan harganya itu melambung ke 90.000. Jadi dari 85.000 itu langsung satu titik itu langsung ke 90.000. Dan untungnya saya pasang limit di harga 89.000. Jadi saya kena profit di 89.000. Itu untungnya $0,58. Itu saya tahan 2 hari. Nah, setelah harganya naik ke 90.000 itu, harganya itu langsung lanjut turun kembali ke titik 85.000 lagi. Nah, jadi pelajaran di sini adalah harusnya waktu itu saya langsung action ambil short. Jadi bisa dapat untung yang lumayan banyak tuh. Tapi saya waktu itu memutuskan untuk udahlah, cukup. Hari ini cukup gitu. Harusnya sih masih bisa ya. Jadi agak menyesali keputusan itu sedikit sih. Pelajaran kedua adalah kayaknya nggak terlalu baik untuk hold posisi begitu lama ya, kecuali kalian emang ya yakin harganya itu akan naik atau turun terus. Kalau kasus saya ini kayaknya pure hoki aja sih. Kayaknya susah untuk carinya kayak gitu. Jadi mending stop loss aja kalau udah nggak cocok trennya, jadi bisa masuk posisi lain lagi gitu. Nah, di tanggal yang sama, itu di video sebelumnya saya bilang akan fokus ke Bitcoin dan Solana. Nah, di tanggal 15 itu, saya juga beli Solana. Jadi kasusnya sama, saya tahan 2 hari. Saya beli di harga 129,83. Harapannya bisa naik ke 132 atau 133 waktu itu. Tapi nyatanya turun sampai 125. Saya tahan 2 hari karena rata-rata yang saya lihat 2 minggu ini, yang saya pelajari gitu, yang saya sadari, Bitcoin dan Solana itu kurang lebih pergerakannya itu sama. Kalau Bitcoin turun, Solana turun. Bitcoin naik, Solana naik. Dan itulah yang terjadi juga pada Solana. Jadi pada tanggal 17 itu harganya tiba-tiba naik. Jadi saya pasang posisi take profit itu di 131. Jadi di sana saya dapat untung 0,57. Digabung dengan Bitcoin saya dapat untung $1,24. Tapi saya hold posisi selama 2 hari. Itu menurut saya pure hoki sih. Nah, jadi pelajarannya di sini adalah bahwa cukup benar Solana dan Bitcoin ini punya kebiasaan yang sama gitu. Kalau Bitcoin turun, Solana turun, Bitcoin naik, Solana naik. Jadi waktu itu saya pede untuk masuk di Bitcoin dan masuk di Solana. Lanjut di tanggal 19, itu saya masuk lagi di Bitcoin. Jadi saya entry short position di 87.267. Nah, entry ini murni saya bereaksi dengan cepat aja melihat pasar yang waktu itu harganya sangat banyak turun. Kayak kuat banget orang jual-jual. Jadi saya percaya bahwa harganya itu masih akan turun gitu. Jadi saya pasang short dan harganya saya close di 86.436. Jadi sebenarnya masih bisa dapat untung lebih kalau saya tahan karena itu harganya turun sampai di 85.000 waktu itu. Tapi waktu itu saya udah kayak cukuplah segini gitu. Jadi saya cuma dapat untung $0,33. Nah, perlu kalian ketahui juga ini saya masuknya 0,0001 Bitcoin ya, bukan yang kayak banyak Bitcoin sekaligus gitu. Ini saya cuma masuk di minimum pembeliannya aja, makanya yang untungnya nggak banyak-banyak gitu kelihatannya. Nah, jadi yang saya terapkan di trading tanggal 19 ini adalah lebih ke momentum candle kayaknya. Jadi saya lihat waktu itu momentum harga emang lagi banyak turun, itu kuat banget warna merahnya. Jadi saya masuk di situ gitu. Dan emang bener waktu itu
turunnya relatif sangat jauh. Nah, lanjut ke trading yang ketiga yang menurut saya ini adalah kebodohan ya menurut saya. Itu tanggal 20. Jadi sebelumnya trading itu saya nggak pernah pakai yang namanya take profit atau stop loss yang otomatis. Nah, di tanggal 20 ini saya mencoba. Saya ambil posisi short waktu itu di harga 87.600. Lalu saya pasang stop lossnya itu di 88.080. Stop lossnya langsung kena. Karena harganya naik. Jadi saya waktu itu kayak cukup kelabakan juga karena mau ganti stop lossnya, saya mau tinggikan lagi tuh udah nggak keburu, itu udah langsung hilang gitu. Jadi waktu itu saya rugi cukup banyak karena mencoba sistem stop loss dan take profit otomatisnya itu rugi di $1,58. Itu hitungan menit rugi. Nah, selanjutnya pada waktu yang sama saya pasang posisi long. Saya entry di 89.200 karena waktu itu saya melihat bahwa harganya itu naik. Harganya naik, kayaknya ini momentum candle yang pas untuk pasang posisi long karena itu cukup kuat menurut saya waktu itu. Saya masuk di 89.200, yang terjadi seketika harganya turun. Itu saya kena, mungkin sebutannya fake breakout atau false breakout ya. Jadi saya kena waktu itu, harganya begitu naik di 89.200 itu udah puncaknya ternyata. Saya masuk di situ harapannya masih kuat naik, ternyata itu harganya udah turun. Jadi saya rugi $3,5. Jadi totalnya hari itu saya rugi $4 lebih di kedua posisi itu gitu. Padahal baru untung 1,2 udah rugi $4 lebih gitu. Nah, yang saya pelajari di trading ketiga ini adalah harusnya saya nggak masuk di 89.200. Harusnya saya tunggu dia 89.200 retest dulu baru naik lagi atau enggak gitu. Nah, kesalahan saya adalah saya langsung beli di 89.200. Itu udah termasuk terlambat ya kayaknya masuknya, karena ternyata itu false atau fake breakout gitu. Nah, selain itu harusnya saya cukup sadar bahwa pada saat itu Bitcoin itu susah banget nembus harga 89 ke 90.000 itu susah banget. Ini kayaknya resistennya itu sangat kuat di harga 89 ke 90 gitu. Harusnya pikir-pikir lagi, mungkin nggak sih nembus gitu. Ini kalau kalian lihat saya lagi trading Bitcoin, saya pasang posisi long, udah kena stop loss. Ini rugi. Video selanjutnya lah. Oke, kayaknya itu aja deh minggu kedua ini. Jadi saya masih mayoritas menggunakan strategi menunggu momentum candle aja, karena beberapa minggu ini kayaknya Bitcoin itu satu hari itu ada aja yang naiknya, ada aja yang turunnya gitu. Jadi saya nunggu momen-momen itu sebenarnya untuk masuk. Nah, cuma masalahnya masih belum pas aja untuk masuknya gitu. Seharusnya saya bisa melakukan analisis dulu, terus saya tentukan oke, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya di sini gitu. Jadi saya tinggal tunggu harganya itu mencapai titik harga saya beli, karena sementara ini saya nunggu gitu. Nunggu begitu ada momentum naik, saya beli market harganya. Jadi itu udah nggak tahu dapatnya berapa. Nah, kalau sekarang saya mulai belajar menggunakan limit order. Ini saya analisis dulu. Ketika saya ketemu oke, entry-nya bagus di sini, saya pasang limit, stop loss di mana, take profit di mana. Jadi saya mulai belajar menggunakan hal-hal kayak gitu supaya nggak ketinggalan momentum aja sih menurut saya. Tapi ya analisisnya menurut saya harus lebih dipertajam lagi aja sih. Harus lebih pede aja sih dalam melakukan analisis dan take action ya. Kalau rugi atau untung ya udah gitu, yang penting udah coba analisis, percaya aja sama analisis yang udah dilakukan gitu, pede aja gitu. Saya rasa itu pelajaran yang saya dapat di minggu kedua ini. Jadi saya masih cari-cari strategi yang pas juga untuk menentukan entry-nya di mana, ini kalau kayak gini gimana. Jadi saya masih coba pelajari itu juga. Kalau semangat udah agak kendor sebenarnya, karena kelihatannya sekarang terus rugi aja gitu. Untung sedikit, ruginya tuh udah banyak gitu. Jadi kayak apa emang sekarang pasarnya nggak bagus aja, atau emang sayangnya yang segoblok itu nggak bisa dapat profit gitu, atau karena emang semua orang wajar kayak rugi dulu gitu selama beberapa waktu ya sambil belajar gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin kalian yang udah terjun di trading Bitcoin atau trading secara umum mungkin bisa bagi pengalaman deh di kolom komentar, apakah wajar kalau emang banyak loss-nya dulu, atau harusnya saya udah profit dikit-dikit gitu, supaya saya ada perbandingan aja gitu. Jadi kalau kalian para suhu di luar sana yang punya ceritanya, bisa tolong berbagi mungkin di kolom komentar gitu.
Oke, itu aja cerita saya di minggu kedua trading kripto. Ya, semoga ceritanya bermanfaat buat kalian yang baru-baru belajar trading juga gitu. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.